Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, alhamdulillah di sore hari ini di bulan Rajab yang sangat diagungkan oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah, bulan yang dilipat-lipat ganjaran amal hambanya yang beramal di bulan tersebut jauh lebih besar ketimbang ganjaran amal soleh di bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang dipakai oleh Allah untuk mempertemukan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya, mengangkat derajat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dikasih maqamur ru'yah, maqamus sama', kedudukan bisa melihat zat Allah dan kedudukan bisa mendengar firman Allah. Di bulan Rajab, orang-orang yang saleh memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak membaca Quran, memperbanyak membaca salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga amal-amal yang lainnya. Alhamdulillah di sore hari ini kita dikasih hidayah oleh Allah dan taufiknya untuk bisa melaksanakan perintahnya dan untuk bisa menjauhi larangannya, yang diantara perintahnya ini adalah mencari ilmunya, hadir dalam majelis ilmunya, hadir dalam majelis zikir kepadanya. Dan kita bersyukur dalam pengajian rutinan di majelis ta'lim wa da'wah asy-syifa wal mahmudiyah Pengaduan Heubeul Sumedang, kita sudah masuk kepada pembahasan kitab Syu'abul Iman, yakni mengenal cabang-cabang keimanan. Ini ngaji cabang-cabang keimanan ini fardhu ain, dan ngaji yang paling tinggi derajat kefarduannya, bahwa ilmu yang fardu itu tiga: satu ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu keyakinan, ya termasuk ini ilmu iman,
sya'bul iman ini. Kedua adalah ilmu membersihkan hati dari segala kotoran-kotorannya, najis-najisnya, sifat-sifat yang tercela, dan mendandani hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Yang ketiga adalah ilmu fiqih, ilmu tentang urusan ibadah, apa yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib-wajibnya, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, yang haram-haramnya. Lalu kesempurnaannya adalah mengenal yang sunnah-sunnahnya, melakukan yang sunnah-sunnahnya, mengenal yang makruh-makruhnya, menjauhi yang makruh-makruhnya, dan juga mengetahui cara agar segala gerak-gerik adat istiadat kita menjadi nilai ibadah semuanya. Yang tadinya hukumnya jaiz, mubah, menjadi sunnah atau menjadi wajib. Dari sekian ilmu yang difardukan, yang lebih banget kefarduannya adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu keyakinan, ilmu keimanan, yang mana kita sekarang alhamdulillah sedang mengkaji ilmu ini. Jadi melangkahkannya kaki kita ke majelis ini, subhanallah, pahalanya luar biasa. Ya, jangan sampai alpa. Sekarang sudah masuk kepada cabang iman yang ke-18. Cabang iman yang ke-18 dikatakan oleh Al-Imam Al-Arif Billah yang menazamkan sya'bul iman ini, yaitu Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Tsummal Makki, disyarahi oleh Syekh Nawawi Banten radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Imam Zainuddin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala radhiyallahu an, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa tulub li'ilmin summa laqinhu al-wara azim kalamar rabbi wa tuhurtu somu wadlub. Dan cabang iman yang ke-18, kamu harus mencari li'ilmin, kepada ilmu, yakni ilmu syar'i, ilmu syara'.
Tsumalakin, lalu kamu harus mentalkinkan hu kepada ilmu syara' tersebut, yakni menyampaikan lagi, mengajarkan lagi. Makna talqin di sini al-wara, kepada orang-orang. Ya. Syekh Muhammad Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mensyarahi makna daripada kalimat Imam Zainuddin yang barusan. Beliau Syekh Nawawi berkata, wa syu'batu atsaminata asyarata, cabang iman yang ke-18, nasrul ilmi, adalah menyebarkan ilmu asy-syar'i yang bangsa syara'. Menyebarkan ilmu yang bangsa syara' itu cabang keimanan. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaiba. Liyuballigh, seyogyanya harus menyampaikan, asy-syahidu, orang yang menyaksikan, yakni menyaksikan aku, yakni menyaksikanku adalah menerima ajaran dariku, kan? Menerima ilmu dariku. Ini makna syahid yang menyaksikan itu. Minkum, dari kalian, yakni dari para sahabat saat itu. Al-ghaiba, kepada yang gaib, yakni yang tidak melihat aku, yang tidak menyaksikanku, yang tidak menerima ajaran keilmuan langsung dari aku. Itu yang dimaksud dengan al-ghaib. Kata Syekh Nawawi, yajibu ala sami'i, wajib atas orang yang mendengar, ma'akulu, kepada apa-apa yang aku katakan, minkum, dari kalian. Apa yang wajib itu? Ayyuballigha, menyampaikan orang yang mendengar langsung dari aku, hu, kepada apa yang ia dengar, man, kepada orang-orang, lam yasma', yang tidak mendengar itu orang, hu, kepada apa yang aku ucapkan secara langsung. Wa hadzal haditsu, bahwa hadis ini, kata Syekh Nawawi, khitabun, ini adalah khitab, seruan lis sahabati, kepada para sahabat. Tsumma liman, lalu kepada orang-orang, ba'dahum, yang setelah para sahabat, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi bukan hanya kepada sahabat saja hadis itu, ya, tujuannya, tapi kepada siapapun umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah menerima ilmu Nabi melalui ulama-ulama yang ada di masanya, harus menyampaikan lagi kepada yang lainnya. Fayajibu, maka wajib, at-tablighu, menyampaikan ilmu syara', ilmu Nabi, ala ahlil ilmi, wajib atas ahli ilmu, ya, menyampaikan ilmu tersebut. Apa yang dimaksud dengan ahli ilmu di sini? Kata Syekh Nawawi, fakullu man, maka setiap orang, ta'allama,
yang mengkaji orang tersebut mas'alatan kepada masalah wahidatan yang satu, yakni satu masalah, fahuwa maka dia min ahlil ilmi adalah dari kelompok ahli ilmu, biha yakni ahli pengetahuan kan, biha kepada masalah yang satu itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ahli ilmu. Jadi walaupun hanya satu masalah, contoh masalah wudhu saja, masalah mandi saja, masalah najis saja, kan? Nah, kalau kita sudah mendapatkan ilmu syara satu masalah saja dari ulama yang terpercaya dan apa yang kita terima sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, yang dimaksud oleh guru kita, nah maka kita punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain yang belum menerima, ya, terutama yang lebih dekat dulu, keluarga kita dulu, istri kita, anak kita, kan, lalu orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, wa kullu amiyin, dan setiap orang awam, arafa yang mengetahui dia syurutus sholati kepada syarat-syarat sholat, fa'alaihi maka wajib atas dia, yakni adalah tetap wajib atas dia, ayya'rifa harus memberitahu ghairahu kepada selainnya. Tuh, wa illa jika dia tidak memberitahu kepada yang lainnya, fahuwa maka dia syarikuhu adalah temannya dia fil ismi di dalam dosa. Walaupun kita sudah tahu dan mengamalkan apa yang kita ketahui daripada ilmu agama, ilmu syara, namun ketika kita tidak menyampaikan ilmu ini kepada yang lain, kan, yang belum tahu, maka kita tetap berdosa seperti dosanya yang tidak tahu itu. Ya, padahal kita sudah tahu, ya. Artinya tidak boleh kita merasa cukup dengan kita tahu, kita bisa mengamalkan, kan? Karena kita punya tugas dari Allah, dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan apa yang kita ketahui daripada urusan agama ini kepada yang belum tahu. Nah, wajibu dan wajib fi kulli masjidin di setiap masjid, wa mahallatin dan tempat, minal baladi dari satu negeri, ya. Faqihun orang yang mengerti, yu'allimu yang mengajarkan orang yang mengerti tersebut kepada ilmu syara', ya, an-nasa kepada orang-orang, wa yufhimuhum dan memberi faham orang faqih tersebut yang mengerti tersebut, hum kepada orang-orang, kepada urusan agama. Wa kadza fi kulli qaryatin, begitu juga di setiap kampung. Wa yajibu dan wajib ala kulli faqihin, atas setiap orang yang faqih yang mengerti di dalam urusan agama, faragha yang telah
selesai dia min fardhi ainihi, dari fardu ainnya, ala sabili fardil kifayati, di atas jalan fardu kifayah, ayyakhruja, wajib apa? Wajib keluar dia, ilaman, kepada orang, yujawiru, yang bertetangga orang tersebut, baladahu, kepada daerahnya, wa yu'allima, dan mengajarkan, ini orang yang mengerti dalam agama, hum, kepada mereka, dinahum, kepada agama mereka, wa faraidha syara'i'ihim, wa faraidha syara'i'ihim, dan kepada kefarduan syariat-syariatnya mereka, wa yastashiba, dan seyogyanya ya, harus menyertakan itu orang yang mengerti dalam agama ketika keluar dari rumahnya ke kampung-kampung di sebelahnya, ma'anafsihi, beserta dirinya, dia harus menyertakan zadan, kepada bekal, alias harus bawa bekal sendiri, ya'kuluhu, yang mana dia makan, dan kepada bekalnya itu, wala ya'kulu, dan tidak makan dia, min at'imatihim, dari makanan-makanan mereka, orang-orang kan yang diajari olehnya, yang didakwahi olehnya. Jadi jangan mengandalkan dikasih buruh oleh orang lain, jangan mengandalkan ya disuguhin oleh orang lain. Allah ya, Masya Allah. Harus belajar kita ya, belajar tabligh, belajar ta'lim kan? Keluar dari rumah kita, khuruj kan? Keluar dari rumah kita ya, insyaallah. Kalau kita sudah mengerti, kalau kita sudah mengetahui ya, bikin majelis-majelis ilmu di daerah-daerah yang belum ada majelis ilmu kan, keluarlah dari rumah kita ya. Nah, bikin tabligh akbar, banyak caranya. Yang penting intinya apa? Intinya kalau kita sudah mengetahui kan satu masalah saja di dalam agama, maka kita punya kewajiban mengajarkan kan apa yang kita ketahui ini kepada yang lain. Kan? Paham? Ini intinya. Yang lain itu siapa? Yang belum tahu. Yang belum tahu. Apa yang kita punya? Jangan menunggu kita jadi ulama. Ya, yang kita punya apa? Saya taunya tuh bahwa dalam ajaran Islam ini menurut guru saya harus begini, jangan begini. Ini wajib, ini sunat, ini haram, ini makruh. Sudah, sampaikan lagi. Ya, sampaikan lagi. Mula-mula daripada yang ada di rumah dulu. Ya. Anak kita ajari oleh kita, istri kita ajari oleh kita kan. Lalu yang dekat-dekat, siapa yang dekat-dekat? Saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita kan. Sudah mengerti mereka ya, terus yang belum mengerti terus dibikin satu sistem dakwah, sistem ta'lim, sistem tabligh dibikin. Caranya bagaimana? Macam-macam caranya kan.
Macam-macam caranya, karena intinya bagaimana ajaran ini sampai kepada orang-orang yang belum tahu. Ada caranya dengan kita ngaji di rumah, tetangga diundang ke rumah, saudara diundang ke rumah, anak-anak tetangga diundang ke rumah. Atau kita bikin majelis ta'lim, dan yang majelis taklim ini bisa untuk menampung di wilayah tersebut. Dan lalu cari lagi yang kosong, daerah yang kosong, bikin lagi majelis taklim, gitu kan? Nah, sudah tidak mampu kita kan sama mendorong kepada orang-orang yang sudah tahu agar mereka juga sama-sama taklim. Dan kepada keluarganya masing-masing, kepada saudaranya masing-masing. Jangan sampai yang dibicarakan di antara kita umat Islam dengan orang-orang yang belum tahu membicarakan haliyah dunyawiyah semata. Coba gugurkan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Menyampaikan ilmu yang kita punya. Obrolan-obrolan kita selalu adalah ilmu. Ngobrol dengan siapapun bukan berarti tidak boleh ngobrolin urusan dunia, selama urusan dunia itu memang betul-betul perlu saat itu untuk diobrolkan, ya obrolkan. Tapi jangan lupa kewajiban dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah agar menyampaikan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita melalui guru kita, sampaikan lagi. Ya. Ini makna khuruj, keluar dari rumah, bisa bangun majelis ta'lim, bisa ditarik ke rumah, kan? Bisa kita kerjasama dengan orang-orang yang sudah mengerti dalam agama. Kan sekarang banyak sekali yang mengerti dalam agama. Keluaran pesantren-pesantren dari pesantren ulama-ulama yang berfahamkan ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia ini setiap tahunnya mengeluarkan puluhan ribu santri. Bayangkan, setiap tahunnya mengeluarkan puluhan ribu santri. Itu yang dikeluarkan itu santri yang sudah matang, ya. Biasanya rata-rata di pesantren itu 9 tahun lah, 9 tahun 10 tahun. Mereka keluar itu sudah matang dalam berbagai fan keilmuan. Namun apa sekarang yang menjadi fitnah, menjadi bala, bencana, gitu kan, di kalangan umat Islam adalah kurangnya, gitu kan, membangun sistem dakwah, sistem tabligh, gitu kan, dari khirij ini, yakni dari keluaran-keluaran berbagai pesantren ini. Pulang ke rumah, begitu pulang ke rumah sudah pulang ke rumah tidak apa namanya, tidak berkembang ini ilmu yang ada di dadanya. Dan ini menjadi bala kalau sudah merasa bahwa saya tidak punya kewajiban. Nah ini bala nih, kan? Padahal sudah mengerti, sudah pesantren. Jangankan sudah pesantren, satu masalah saja dalam agama sudah diketahui, ada orang yang belum tahu, kasih tahu oleh kita, kita wajib memberitahunya. Apalagi yang sudah mengerti, itu kan? Apalagi yang sudah mengerti. Sebagiannya bangun majelis taklim. Di kampung kita sudah ada ustadz yang mengajar masyarakat. Jangan di kampung yang sudah ada, biarkan ustadz itu dan mengajarkan di kampung itu. Kecuali kalau kita mau nampung dari luar, bikin pesantren, itu kan, yang di kampung digarap oleh dia, lalu yang dari luar umpamanya garap oleh kita, silakan. Dan nah kita bisa bekerja sama dengan para santri-santri, alumni-alumni dari berbagai pondok pesantren. Manfaatkan ilmu ini. Ingat, menyampaikan ilmu ini wajib. Bisa dengan cara seperti itu. Andai kata di Indonesia ini semua keluaran pesantren-pesantren para santri betul-betul kan
menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan ilmu Allah kepada orang-orang yang belum tahu, maka Indonesia ini dalam waktu yang sangat singkat akan menjadi negerinya para ulama. Catat ini, dan dalam waktu yang singkat akan menjadi negerinya para ulama, bukan negerinya orang soleh saja, bukan negerinya ahli ibadah saja, tapi akan jadi negerinya para ulama. Kalau semua menjalankan, dan pahami, bahkan ini akan berpengaruh besar kepada dan perubahan di pemerintahan. Yang tidak baik akan menjadi baik, yang sudah baik akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena akan sampai nanti dakwah Nabi kepada para pejabat, kan? Kepada calon-calon pejabat. Akhirnya semuanya menjadi mendapat hidayah. Karena apa? Karena sistem taklim, sistem tabligh, sistem dakwah ini berjalan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang seharusnya. Pahami oleh kita. Jangan sampai menunggu dijemput, menunggu diundang. Tidak. Kalau ada yang mengundang, marhaban ahlan wa sahlan. Tidak ada yang mengundang, jalan kita. Jalan kita. Cari siapa yang belum tahu. Bagaimana? Bikin majelis-majelis taklim di sana di sini. Alhamdulillah, untuk menggugurkan kewajiban. Karena jika tidak, lalu masih ada orang-orang yang bodoh, dan namun kita tidak mengajar mereka karena banyak kelah, gitu kan? Hawa nafsu kita, gitu kan? Kita menunggu diundang, kita menunggu dijemput, gitu kan? Apalagi harus dikasih amplop dan sebagainya. Nah, maka dosa mereka akan, masya Allah, bukan ditanggung oleh mereka sendiri, tapi kita akan join dengan mereka. Akan join dengan mereka. Nah, wah, kan nggak bisa sekarang membuka majelis-majelis taklim umpamanya karena keuangan terbatas dan sebagainya, kan? Umpamanya kita sudah berusaha mengajak para agnia, orang-orang yang punya duit, ya, kerjasama dengan pemerintah setempat, ya. Kita bikin majelis taklim di sini. Andai kata tidak bisa dan atau belum sampai ke sana, fungsikan masjid, dipakai majelis ilmu. Kan masjid itu di setiap daerah bisa disebut semuanya punya masjid, walaupun kecil, walaupun musola lah. Kenapa tidak difungsikan masjid? Masjid fungsinya bukan untuk sholat saja, tapi la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid itu fungsinya takwa. Ingat, fungsi masjid adalah takwa, bukan sholat saja. Bahkan ngaji, menyebarkan ilmu, tabligh, dakwah di masjid ini, ketakwaan ini jauh lebih hebat derajatnya ketimbang sholat. Coba sholat fardu saja tanpa ilmu, jadi enggak? Ya enggak jadilah. Pakai masjid-masjid, pakai, itu kan? Nah, andai kata sudah ada di situ, sudah kita cari yang belum ada. Daerah mana kira-kira yang belum tersentuh dengan nasihat agama, dengan ajaran agama? Yang sudah ada, biarkan berjalan, gitu kan? Kalau ada kurang-kurang di dalam dakwahnya, dorong oleh kita agar gitu dia mantap di dalam sistem dakwahnya. Nah, bisa dengan cara itu, bisa memfungsikan masjid. Juga bisa bikin pesantren, kan? Bisa bikin madrasah Islam, bisa bikin sekolah-sekolah Islam, kan? Bisa digabungkan antara sekolah-sekolah umum, kan? Agar mereka ngaji di sana sekaligus dibangun, kan?
pengkajian ilmu agama Islam, dan ada plus, kan? Sekolah SD plus, kan? Plusnya plus pendidikan agama Islam. Tuh, SMP plus, gitu kan? SMA plus, bisa saja. Kenapa tidak, kan? Nah, sampai universitas juga. Walaupun ini universitas keilmuannya keilmuan yang umum, kenapa tidak? Ini kewajiban kita bersama umat Islam. Kewajiban kita bersama, bukan kewajibannya para ulama saja. Itu mau urusan kiai-kiai, ulama-ulama saja. Lah, tidak. Dan tapi kewajiban kita bersama semuanya. Pahami? Ya. Allah. Bisa juga dengan sistem melalui media sosial. Ngajinya di rumah, di kamar kita, tapi ilmu kita bisa nyebar ke seluruh penjuru dunia pakai streaming, lewat FB, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat macam-macam lah, kan? Nah, kita punya WA, ya, insyaallah kita bikin nasihat-nasihat keilmuan di sana, di WA kita, ya. Sekarang banyak WA grup dan sebagainya. Asyifa punya grup, gitu kan? Di sana kita menyebarkan ilmu Allah. Nah, lihat, gugurkan cepat kewajiban kita sebelum azab sampai kepada kita. Tanpa disadari celakanya orang-orang bodoh, kan? Ingat, ternyata tidak ditanggung oleh mereka saja. Orang-orang yang mengerti pun tetap akan menanggung, walaupun sudah pesantren puluhan tahun, ketika dia tidak menyampaikan ilmunya kepada orang-orang yang belum mempunyai ilmu. Banyak caranya, ya, banyak caranya. Cara menyampaikan ilmu banyak caranya, ya. Tidak hanya satu sistem saja. Allah, dan alhamdulillah sudah banyak para ulama sekarang yang di pesantren-pesantrennya, di rumah-rumahnya, masya Allah, bikin radio termasuk, ya, radio dakwah, TV dakwah, streaming dakwah, kan, YouTube dakwah, dan Instagramnya dakwah. Alhamdulillah, ya, jazahumullahu khairan katsiran anna wa anil muslimin. Namun yang menjadi permasalahan adalah kita orang-orang yang belum menyampaikan. Yang sudah menyampaikan berarti sudah menjalankan apanya? Sudah menjalankan kewajibannya. Kita ini yang belum menyampaikan, bagaimana kita menggugurkan kewajiban ini? Pahami? Ya. Andai kata ada pertanyaan, ini kan fardu kifayah. Arti fardu kifayah, kalau ada yang menyampaikan yang lain dan kita tidak menyampaikan, artinya kita tidak dosa. Ya, kita tidak dosa, kan? Benar, itu fardu kifayah. Benar, kita tidak dosa. Ingat, kalau ada yang menyampaikan, ada ulama yang menyampaikan dan sebagainya. Ya, tapi ingat, barangkali di satu kampung ada ulama suka tabligh, ada majelis taklim di sana. Namun barangkali di rumah kita sendiri dan tetangga kita sendiri tidak tersentuh. Tidak sedikit majelis taklim, kan? Dari yang jauh datang, yang dekat nggak datang. Yang dekat ke majelis taklim dia bodoh terus dalam agamanya. Yang jauh dari majelis taklim dia malah jadi mengerti dalam agama, kan? Allah. Nah, ini terjadi di dunia ini, terjadi, gitu kan? Di mana-mana terjadi. Boleh jadi ada ulama, kan sudah ada ulama, saya tidak dosa karena ini fardu kifayah, sudah ada ulama yang dakwah. Ingat, boleh jadi istrimu, boleh jadi anakmu yang bodoh, tetap kamu harus mengajarkan kepada mereka. Tetanggamu, saudaramu yang dekat, ingat, tetap kamu ikut berdosa kalau kamu tidak menyampaikan ilmu tersebut. Allah. Karena adanya ulama, kan, tidak dijamin ilmunya sampai kepada semua manusia.
sesohor-sohornya ulama, wah ulama besar sohor, ulama internasional sohor, ini ya sohor ulama di mana? Sampaikah ilmunya kepada orang-orang ya di dunia ini? Barangkali kepada tetangganya sendiri tidak sampai. Walaupun ulama ini ulama besar, barangkali kepada tetangganya sendiri nggak sampai. Bahkan tidak sedikit kiai yang ilmunya kepada anaknya, kepada istrinya sendiri tidak sampai. Dia ustadz, tapi kepada istrinya sendiri tidak sampai ilmu itu, kepada anaknya sendiri tidak sampai ilmu itu. Allah, banyak cara ya. Allah. Kata Syekh Nawawi, fa in qama bihi wahidun saqatal haraju anil baqin. Kalau memang ada salah seorang yang artinya menjalankan kewajiban taklim tersebut, gugur dari yang sisanya. Tapi yang sisanya yang di mana nih yang dimaksud, kan? Artinya tidak bisa mencakup semua daerah. Bahkan di daerah tersebut pun boleh jadi tidak tersentuh yang dekat juga. Fahami oleh kita semuanya. Wa illa ammal haraju al-kafata ajma'in. Kalau apalagi nih, andai kata seorang pun ini nggak ada yang mengajarkan agama di daerah kita, wah ini dosa semua. Ditanggung dosa semua. Al-haraj itu dosa, jadi menyeluruh al-kafata kepada semuanya, ajma'in seluruhnya kena dosanya. Ammal alimu falitaksirihi fil khuruji ila dzalikal baladi. Adapun orang alim, dia berdosa karena dia cerobohnya, ya dia ceroboh di dalam keluar untuk taklim, mengajarkan ilmu ke daerah-daerah yang belum mendapatkan ilmu. Wa amal jahilu, maka orang bodoh dosanya itu falitaksirihi fitar kita alumi. Orang bodoh dosanya karena dia cerobohnya di dalam meninggalkan mencari ilmu. Orang alim bodoh, apa dosanya? Kenapa orang alim dosa? Padahal sudah pesantren, sudah jadi ustadz dan sebagainya. Ya dosanya karena dia ya itulah itu kan, melalaikan menyampaikan ilmu kepada yang lain, kan? Melalaikan menyampaikan ilmu kepada yang lain. Apalagi kalau seorang ustadz, seorang ahli ilmu, seorang santri, lalu yang dibicarakannya lalu bukan ilmu. Loh, kalau yang bukan ustadz kira-kira yang mau dibicarakan apa? Kalau yang ustadznya saja atau santrinya saja yang dibicarakan bukan ilmu. Allah. Ya. Hakadha qala Ahmad As-Suhaimi naqlan 'anil Ghazali. Begitulah apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad As-Suhaimi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menukil daripada kalamnya Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Paham ya? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan kepada umat Islam semuanya untuk bisa mencari ilmu dan untuk bisa mengamalkan ilmu dan untuk bisa menyebarkan ilmu karena Allah semuanya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.